Selamat pagi untuk ibu-ibu sekalian. Pagi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara rapat hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat ibu sekalian, di mana karena sudah sempat hadir pada rapat pagi hari ini, yang mana membahas mengenai perkembangan akademik siswa di sekolah kita. Untuk memulainya, bagaimana Ibu Fitri perkembangan akademik siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Bu? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, menurut penilaian saya, perkembangan akademik siswa di dalam bahasa Inggris ini terus meningkat, Bu. Nah, mayoritas siswa telah menunjukkan peningkatan baik itu di dalam menulis maupun di dalam membaca, Bu. Tetapi beberapa siswa mengalami kesulitan di dalam memahami bagaimana tata bahasa di dalam bahasa Inggris tersebut. Baik. Untuk Ibu Nurul, apakah mengalami kendala? Di mata pelajaran matematika sendiri, saya melihat adanya peningkatan yang baik dalam pemahaman konsep dasar. Namun, ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam menerapkan konsep-konsep dasar tersebut dalam soal-soal yang lebih rumit. Untuk Ibu Ranti, apakah mengalami kendala, Bu, dalam pelajaran sains? Mungkin begitu juga dalam pelajaran sains, mereka siswa-siswa kita menunjukkan minat yang tinggi dan semangat belajar yang baik. Mereka telah menguasai eksperimen dasar dan pemahaman. Tetapi ada beberapa siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Untuk Ibu Alfi, bagaimana, Bu? Di bidang seni, siswa-siswa kita menunjukkan bakat yang luar biasa. Mereka sangat kreatif dalam menghasilkan karya seni. Namun, kami perlu lebih mengembangkan apresiasi mereka terhadap seni dari berbagai budaya. Untuk mata pelajaran IPS, bagaimana, Ibu Nina? Dalam mata pelajaran IPS itu sendiri, siswa-siswa telah menunjukkan minat yang tinggi dalam mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Namun, mereka perlu lebih terlibat dalam diskusi, dalam pemecahan masalah diskusi. Untuk di bidang olahraga, bagaimana, Bu Naifah? Dalam olahraga, saya sangat bangga dengan prestasi siswa-siswa kita. Mereka telah berhasil mencapai prestasi yang baik dalam kegiatan intrasekolah maupun ekstrasekolah. Namun, kami perlu meningkatkan program latihan untuk memperbaiki keterampilan teknik dan fisik mereka. Untuk pelajaran agama, bagaimana, Ibu Husni? Baik, terima kasih Bu Eka. Dalam pelajaran agama, siswa-siswa kita telah menunjukkan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama dan moralitas. Namun kami perlu membantu mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-harinya. Baik, setuju sekali untuk kepada ibu sekalian. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang beberapa langkah konkret yang dapat kita ambil. Untuk Ibu Fitri, bagaimana, Bu, pendekatan kita dalam memperbaiki pemahaman tata bahasa siswa dalam pelajaran bahasa Inggris? Nah, saya pikir penting bagi kita untuk melibatkan siswa di dalam aktivitas yang lebih interaktif dan praktis, Bu. Karena contohnya di sini kita dapat mengadakan berbagai diskusi kecil seperti di mana siswa tersebut dapat berlatih menggunakan tata bahasa secara aktif. Selain itu, kita juga bisa mengadakan simulasi percakapan di dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan keterampilan tata bahasa siswa tersebut. Baik, untuk Ibu Nurul, bagaimana kita mengatasi kesulitan tersebut dalam menerapkan konsep-konsep matematika yang soal-soal yang lebih rumit, Bu? Bagaimana jika dalam pelajaran matematika kita memberikan lebih banyak latihan yang menantang, termasuk soal-soal yang memerlukan pemecahan masalah dan pemikiran yang kritis. Dengan begitu, siswa akan terbiasa menghadapi situasi yang lebih kompleks
dan dapat mengaplikasikan konsep-konsep etika dengan lebih baik lagi. Untuk Ibu Ranti, bagaimana Bu untuk mengatasi masalah yang telah Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya setuju dengan Ibu Nurul sebelumnya dan bisa kita aplikasikan dalam pelajaran sains. Kita juga bisa mengadakan eksperimen atau proyek berbasis penelitian yang melibatkan siswa dalam mengeksplorasi konsep-konsep yang lebih kompleks. Selain itu, kita juga mengundang ahli sains atau mengadakan kunjungan lapangan untuk memperkaya pemahaman siswa tentang ilmu pengetahuan. Baik, kalau Ibu Alfi bagaimana Bu? Mengenai mata pelajaran seni, kita bisa mengadakan pameran seni di sekolah untuk menampilkan karya-karya seni siswa. Untuk Ibu Nina di pelajaran IPS? Dalam mengatasi permasalahan dalam pelajaran IPS, kita dapat mengembangkan kegiatan proyek kelompok yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah sosial, atau membuat rencana tindakan untuk isu-isu lingkungan. Dengan cara ini, siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan baik. Untuk Ibu Naifa di bidang olahraga bagaimana Bu untuk mengatasi masalah yang Ibu sebutkan tadi? Bagaimana jika kita menyusun program latihan tambahan di luar jam pelajaran olahraga, kita dapat melibatkan siswa-siswa untuk menunjukkan prestasi dalam bidang olahraga tertentu untuk mengikuti latihan intensif. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas olahraga yang lebih baik dan memperluas kerjasama dengan klub olahraga di luar sekolah. Baik, saya setuju dengan Ibu Naifa. Untuk selanjutnya, Ibu Husni, bagaimana kita mengatasi permasalahan yang Ibu sebutkan tadi Bu di bidang mata pelajaran agama? Baik, kita bisa mengadakannya dengan kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian itu seperti masyarakat yang melibatkan siswa dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, kita juga dapat mengadakan diskusi terbuka tentang isu-isu yang moral dan etika yang relevan dengan kehidupan siswa saat ini. Ide-ide yang luar biasa sekali dari ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kontribusi dari ibu-ibu. Saya di sini akan menyusun rencana tindakan berdasarkan saran-saran yang telah Ibu sampaikan tadi. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan dalam rapat ini? Mungkin kalau dari saya, Bu, ada beberapa kendala seperti jam pelajaran olahraga. Banyak sekali siswa-siswa yang tidak mengganti pakaian mereka dan sering berkeliaran ketika saya mengajar matematika, sehingga mata pelajaran mereka terabaikan. Saya juga merasakan hal yang sama dengan Ibu Nurul sebelumnya, karena sekali siswa yang tidak mengganti pakaian banyak setelah mereka berolahraga, sehingga mereka terkesan tidak siap mengikuti mata pelajaran yang akan saya berikan. Baik, terima kasih atas informasinya dari Ibu Nurul dan Ibu Ranti. Apakah ada lagi guru-guru yang mengalami kendala pada bidang studi lainnya? Kalau dari saya lihat ada beberapa siswa yang seringkali mencoret-coret dinding di kelas, Bu. Pada saat mata pelajaran saya sudah saya tegur tapi tidak digubris oleh siswa tersebut. Mungkin Ibu Nina, siswa tersebut mempunyai bakat melukis, tetapi mereka menuangkannya karena kurang tepat. Saya juga sering mendapatkan beberapa siswa yang melakukan hal tersebut yang sama seperti yang membutuhkan yang Ibu Nina sampaikan tadi. Apakah ada tambahan lagi? Tidak, Bu. Baik, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Naifa selaku guru olahraga, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Olvi selaku guru seni. Bagaimana tanggapan ibu-ibu sekalian mengenai kendala yang dialami oleh guru-guru pada bidang studi lainnya? Apakah dalam proses pembelajaran terjadi masalah seperti kekurangan waktu atau bagaimana, Bu? Saya sebelumnya minta maaf kepada beberapa guru pada bidang studi lain. Mungkin hal tersebut juga merupakan salah satu kelalaian saya karena pengawasan dan penegakan aturan yang tidak konsisten dari saya, yang menyebabkan beberapa siswa mungkin merasa bahwa mereka bisa melanggar aturan tanpa konsekuensi. Mungkin untuk hal lainnya adalah kurangnya fasilitas dan ruang ganti yang memadai, di mana hal tersebut menyebabkan siswa mungkin merasa tidak nyaman atau malu untuk mengganti pakaian mereka.
Saya juga minta maaf kepada ibu guru bidang studi yang mungkin pernah melihat beberapa siswa yang bersuara tinggi. Hal tersebut bisa saja terjadi mungkin karena kekurangan pengawasan dari saya selaku guru sendiri. Selain itu, wadah untuk menampung bakat dari siswa belum cukup memadai. Seperti yang kita ketahui, ruang seni belum ada dan peralatan lukis juga masih terbatas sekali. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Naifa dan Ibu Olvi. Dari yang saya dengar tadi, hal tersebut menyangkut pada beberapa masalah terkait dengan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai. Kemudian serta bagaimana kita bisa menyalurkan bakat siswa dengan hal yang lebih baik atau fasilitas yang lebih baik. Nah, benar sekali Bu Eka. Nah, salah satu hal yang dapat kita perhatikan adalah kurang ganti pakaian olahraga. Siswa-siswa kita tidak memiliki tempat yang memadai untuk berganti pakaian setelah kegiatan olahraga. Ini dapat mengganggu kenyamanan mereka dan mempengaruhi semangat mereka di dalam berpartisipasi pada kegiatan fisik tersebut. Selain itu Bu Eka, kita juga perlu memperhatikan kurangnya ruang khusus untuk kegiatan seni. Siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang seni tidak memiliki tempat yang tepat untuk mengembangkan kreativitas mereka. Dengan adanya ruangan seni yang memadai, mereka dapat lebih leluasa dalam berkreasi dan menyalurkan bakat mereka. Bagus. Kita sekarang akan membahas bagaimana kita dapat menyalurkan bakat dan minat siswa pada bidang olahraga dan seni agar bakat siswa tersebut bisa lebih baik. Mari kita mulai pada bidang olahraga. Ibu Naifa sebagai guru olahraga, mungkin Anda memiliki ide atau saran untuk mengatasi masalah siswa yang keluyuran keluar kelas untuk berolahraga di jam mata pelajaran yang bukan olahraga gitu. Terima kasih Bu Eka. Saya pikir salah satu solusinya adalah dengan mengorganisir kegiatan olahraga ekstrakurikuler yang menarik minat siswa di luar jam pelajaran. Dengan adanya kegiatan ini, siswa-siswa berbakat atau berminat dalam olahraga dapat menyalurkan minat mereka dengan lebih terarah dan mendapatkan bimbingan dari guru olahraga. Selain itu, kita juga dapat memperluas fasilitas olahraga yang ada, seperti lapangan atau ruangan olahraga yang dapat digunakan siswa pada waktu luang. Ide bagus Bu. Kita juga bisa mengadakan seleksi untuk menemukan siswa-siswa yang berbakat di bidang olahraga dan mengundang mereka untuk bergabung dalam klub olahraga sekolah. Dengan demikian mereka dapat diberikan pelatihan dan pembinaan khusus sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa jam olahraga dijadwalkan dengan baik sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut dan tidak mengganggu mata pelajaran yang mereka jalani. Bagaimana dengan bidang seni Bu Eka? Apakah ada saran yang dapat kita lakukan untuk menyalurkan bakat dan minat siswa dalam seni? Tentu Bu Olvi, untuk bidang seni kita dapat memperluas ruang lingkup kegiatan seni di sekolah. Misalnya kita bisa menyediakan waktu dan tempat yang lebih luas untuk siswa berkreasi seperti mengadakan klub seni di luar jam pelajaran seperti ekstrakurikuler. Kemudian kita juga bisa mengundang seniman atau pelaku seni lokal di sekitar wilayah sekolah kita untuk memberikan workshop atau pengajaran khusus kepada siswa yang berminat. Dengan cara itu mungkin siswa-siswa memiliki bakat dan minat dalam bidang seni yang dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kita setuju dengan saran tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengadakan pertunjukan seni secara rutin di sekolah, baik dalam bentuk pameran seni, pentas seni, atau pertunjukan musik. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka kepada teman-teman dan komunitas sekolah secara langsung. Itu benar Ibu Olvi, dengan adanya kegiatan dan acara seni yang terprogram dengan baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka di bidang seni. Hal itu juga dapat memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi seni siswa. Selain itu Bu Eka, kita juga perlu menjalin kerjasama
dalam menghadirkan pengalaman dan kesempatan baru bagi para siswa, di mana kesempatan ini akan membuka pintu bagi mereka dalam menjalin jaringan dari belajar dari ahli dan mengembangkan kemampuan mereka dengan lebih baik. Apakah ada tambahan lagi dari ibu-ibu sekalian? Izin menambahkan, Ibu? Silakan. Saya ingin menambahkan baik itu di bidang yang saya ampu ini, yaitu kan bahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggris ini menurut saya memiliki 4 poin penting. Nah, seperti itu ada speaking, listening, writing, reading. Mungkin siswa-siswa kita sudah mulai meningkat baik itu dari membaca maupun dari segi menulis. Namun dari segi tata bahasa perlu kita tingkatkan lagi. Nah, menurut Ibu Eka maupun teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, apalagi yang perlu kita tingkatkan untuk masalah tata bahasa siswa kita ini? Baik Bu, izin untuk memberikan saran dari guru agama. Kalau menurut saya mungkin Ibu Fitri mempunyai teman kenalan dari luar atau temannya teman gitu agar bisa untuk dihubungi untuk saling memberikan gimana caranya untuk kedepannya bisa mungkin dibawa orang luar itu untuk diajarkan kepada siswa-siswa tersebut agar dia mempunyai niatnya lebih asik gitu ketimbang sama orang-orang yang sininya gitu. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang ingin ditambahkan? Menurut saya kita juga bisa dalam meningkatkan listeningnya, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan speaker. Jadi kayak misalkan di kelas itu Bu Fitri menayangkan suatu pembelajaran mungkin melalui YouTube atau video yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi peserta didik itu mendengarkan. Dengan begitu kita juga bisa melatih atau mengasah kemampuan bahasa Inggris di bagian listeningnya. Atau mungkin di jam istirahat sambil itu kita juga bisa menghidupkan musik-musik yang juga menggunakan bahasa Inggris. Di sana mereka juga sambil istirahat pasti mendengar dan lama-lama juga akan mengikuti apa yang mereka dengar. Mungkin hanya itu yang dapat saya. Tetapi Bu, kalau misalnya di dalam waktu istirahat, apakah kita tidak akan mengganggu proses siswa yang lainnya kalau kita memutarkan lagu-lagu bahasa Inggris tadi? Kalau menurut saya sih, kan waktu istirahat itu ada sekitar 20 menit ya di sekolah kita. Jadi semuanya kan istirahat, mungkin ada yang makan atau ada yang di kelas. Kayak sambil mengiringi waktu kegiatan mereka kayak gitu. Pasti kayak mereka tuh sambil mendengar juga akan lama-lama juga akan mengikuti alunan-alunan yang kita putarkan. Dengan begitu listening mereka terasa dan speaking mereka juga bakalan terasa. Oh iya, ide bagus juga ya Bu untuk mengasah bagaimana listening maupun nanti pengucapan oleh siswa-siswa kita. Tetapi Bu, dari solusi yang diberikan oleh Bu Husni tadi saya juga setuju, karena saya rasa saya memiliki kenalan, yaitu teman saya ini lagi kuliah di Inggris, tetapi sekarang mungkin dia lagi cuti karena kemarin saya lihat dia ada di sini. Bagaimana kalau kita datangkan dia untuk bisa mengajak siswa ini aktif di dalam berbahasa Inggris, karena kan dia otomatis sudah bisa dong bahasa Inggrisnya yang bagus. Bagaimana kita datangkan dia untuk memicu lagi semangat siswa-siswa ini untuk bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar. Ide bagus Bu Fitri. Untuk hal tersebut Ibu Fitri bisa kerja sama saja sama pihak atasan. Nanti saya akan berikan izin kepada Ibu dan kegiatan yang Ibu lakukan akan saya dukung juga. Dan untuk speaker mungkin dari pihak sekolah akan segera menyediakan pada bidang sarana dan prasarana. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu sekalian? Ibu, bagaimana kalau misalnya saat kita mendatangkan itu Bu, kita juga ajak beberapa kelas lainnya. Jadi tidak satu kelas saja yang terfokus pada kegiatan nantinya. Bagaimana kalau kita carikan satu waktu untuk bahasa Inggris ini? Jadi ada sebuahnya kita untuk juga memberikan reward kepada siswa-siswa tersebut yang lebih bisa dalam berbahasa Inggris, sehingga nantinya siswa-siswa yang lain itu bisa terpacu untuk
minat dan bakatnya di dalam bahasa Inggris, Bu. Mungkin kalau dalam berkolaborasi dengan kelas lain itu mungkin bisa jika jadwal mereka bersamaan dan tingkat kelas mereka sama gitu, Bu. Jadi bisa saja diatur untuk kolaborasi dengan kelas lain dan itu bisa dibicarakan dengan wali kelasnya, Bu, untuk kolaborasi yang Ibu sebutkan tadi. Baik, Bu, nanti juga akan saya konsultasikan kepada wali kelas masing-masing. Di mana kan hal tersebut yang Ibu bilang itu merupakan ide bagus juga kan, Bu, di mana siswa bisa berkenalan juga dengan kelas lainnya dan tidak bosan dengan teman-teman yang sering mereka temui di kelas yang seperti biasanya. Mungkin ada tambahan lagi, Ibu? Izin menyampaikan permasalahan mengenai pembelajaran IPS, Bu. Silahkan. Jadi kalau pembelajaran IPS ini kan lebih banyak mempelajari sejarah kan. Jadi kalau apalagi jam pembelajaran itu siang kebanyakan dari kelas-kelas. Jadi kebanyakan siswa tuh suka kurang fokus, kadang kan ngantuk atau gimana. Jadi gimana solusinya agar pembelajaran IPS ini lebih efektif untuk kedepannya? Mungkin saya dapat menambahkan sedikit saran untuk kendalanya yang di IPS. Bisa jadi kita bikin atau revisi jadwal belajarnya, dan mungkin yang jam pelajaran IPS-nya di siang hari itu bisa kita pindahkan ke pagi agar peserta didik itu bisa lebih kayak waktu proses belajar mengajarnya itu lebih fresh dan tidak ada mungkin dari peserta didik tersebut yang mengalami ngantuk atau itu yang Tapi kalau saya mau ngasih saran sedikit, nggak apa-apa kan, Bu? Kalau sebaiknya mungkin dalam 1 bulan tuh adalah 1 kali untuk mengenai kayak pergi keluar gitu, untuk mengenai sejarah-sejarah, misalnya kok ke Taman Melati, untuk lebih siswa ini lebih mengetahui yang aslinya kayak mana gitu. Bisa dia mengenal langsung gimana sejarah tersebut, langsung terbayang sama dia ketimbang langsung baca di LKS atau buku di kelas gitu. Mungkin dari ibu-ibu ada tambahannya. Oh, mungkin yang Ibu Husni maksud tadi Museum Aditya Warman. Nah, ya Ibu, maaf Bu, itu maksud saya. Bagus juga sih kita untuk mengajak para siswa ini untuk ke museum. Jadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Husni ini, siswa itu tidak hanya berpatokan kepada LKS ataupun buku yang ada di kelas. Jadi siswa itu tahu bagaimana, oh ini ya bentuknya sejarah-sejarah pada dahulu. Oh, berarti untuk masalah yang telah Ibu Nina sampaikan tadi itu terkait masalah pembelajaran yang di siang hari ya berarti, Bu, mengenai waktu. Kemudian untuk pembelajarannya agar lebih santai atau nyaman diterima oleh semua siswa itu bisa dilakukan dengan cara pergi ke tempat-tempat yang bersejarah untuk belajar di sana selain belajar di lingkungan sekolah saja. Bagaimana kalau Ibu Nurul, apakah matematika juga perlu dilakukan hal yang tersebut, Bu, atau jadwal pada matematika tersebut tidak perlu diganti atau bagaimana, Bu Nurul? Mungkin kalau dari saya untuk mata pelajaran matematika sendiri, Bu, lebih baik diletakkan di awal jam pelajaran, karena kalau di akhir akan mengganggu konsentrasi siswa itu sendiri, dimana kalau udah siang pasti siswa-siswa tersebut sudah banyak yang sudah tidak fokus, sudah lapar, sudah ngantuk, dan sudah sangat lelah untuk belajar. Mungkin lebih baik diletakkan di awal pelajaran biar siswa tersebut masih fokus, fresh gitu. Apakah dengan meletakkan beberapa mata pelajaran di awal itu, apakah siswa tersebut menjamin
konsentrasi mereka bisa fokus kembali dan akademik siswa tersebut bisa meningkat? Menurut saya itu bisa coba diterapkan terlebih dahulu Eka, karena biasanya kan pagi itu emang lebih fresh, jadi peserta didik itu kayak persiapannya itu mantap gitu. Jadi yang mungkin kalau misalkan karena siang sebelumnya terkendala kayak ya seperti dikatakan Bu Nurul, udah jamnya lelah, faktor atau sebagainya itu bisa menjadikan faktor peserta didik tidak serius dalam menanggapi pelajaran tersebut. Baik Ibu Ranti, mungkin akan tetapi di beberapa situasi mungkin kadang terjadi siswa tersebut di pagi hari itu sering terlambat. Mungkin ada solusi untuk mengatasi siswa-siswa yang terlambat pada jam mata pelajaran misalkan matematika atau IPS diletakkan di awal. Mungkin bisa kalau ada siswa yang terlambat ya Bu, mungkin bisa nanti siswa itu dikasih hukuman supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, ya saya juga setuju Bu. Misalnya nih, siswa ini terlambat pada pembelajaran IPS. Nah, kita mungkin dari segi guru piket pada hari itu kita mungkin akan memberikan hukuman dari guru piket terlebih dahulu. Tapi untuk syarat masuk lokal nantinya, mungkin dari guru IPS tersebut bisa menanyakan bagaimana tentang pertanyaan-pertanyaan sejarah terlebih dahulu. Jadi kalau siswa tersebut mengerti apa saja pertanyaan dan tahu jawabannya, barulah siswa itu masuk menurut saya Bu. Jadi siswa tersebut masuk tidak hanya kalau sudah terlambat udah ada hukuman boleh masuk, tidak. Jadi kita bisa dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk membiarkan siswa ini bisa mengikuti proses belajar mengajar Bu. Oke Bu. Apakah hal tersebut bukankah sangat mengganggu proses pembelajaran Bu? Kan biasanya nih ada siswa yang telat, kemudian siswa yang telat tersebut bakal diproses oleh guru piket. Nah, otomatis proses pembelajaran di dalam kelas akan tetap berlangsung. Nah, akan tetapi ketika siswa tersebut telah masuk di dalam kelas, nah proses pembelajaran mungkin yang waktunya menjadi 3 jam, siswa tersebut hanya bisa masuk ketika pada jam kedua mata pelajaran. Nah, untuk jam-jam pertamanya itu apakah tidak siswa tersebut apakah tertinggal atau bagaimana itu Bu? Solusinya? Kalau terlambat otomatis kita tinggal ya Bu. Itu perlu kita mungkin didik dulu siswanya gitu. Seperti tadi kan guru piket sudah memberikan hukuman. Dari hukuman tersebut kalau siswanya itu sudah termotivasi, mungkin siswa itu akan lebih datangnya lebih cepat lagi gitu. Dan kalau misalnya mau masuk ke kelas pun dia juga ada tantangan biar bisa masuk ke kelas loh gitu. Jadi menurut saya kalau kita memberikan hukuman seperti itu, siswa tersebut akan lebih sekarang kita belajar IPS loh, kita nggak boleh terlambat. Mungkin ada beberapa siswa yang termotivasi dari hal tersebut Bu. Daripada mengapa mungkin mereka lebih baik untuk datang cepat gitu Bu. Sehingga pagi tersebut lebih fresh bagi mereka untuk menampung pembelajaran sejarah maupun matematik nantinya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Mungkin kalau dari saya itu pada proses pembelajaran baik matematika, IPS ataupun sains dan mata pelajaran yang mungkin agak susah diterima oleh siswa itu, ibu-ibu sekalian bisa menyiapkan proses pembelajaran yang lebih kreatif, mungkin melalui video pembelajaran atau alat peraga yang ibu sekalian buat, seperti misalkan pada matematika Ibu Nurul bisa membuat alat peraga sin kos tangan dengan menggunakan karton atau hal-hal sebagainya, dan Ibu Lina bisa membuat melalui gambar yang ditempel di papan tulis, dan Ibu Ranti bisa mengajak para siswa tersebut ke laboratorium untuk melakukan pembelajaran agar
siswa-siswa di sekolah kita bisa lebih paham, lebih nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, Bu. Baik, apa ada lagi yang ingin ditambahkan? Terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu sekalian. Saya akan memastikan agar kita semua melakukan pemantauan dan memberikan umpan balik secara rutin. Dan terima kasih juga atas laporan perkembangan akademik siswa yang sangat komprehensif ini. Saya sangat bangga dengan upaya dan dedikasi ibu-ibu sekalian dalam mengembangkan potensi siswa-siswa kita. Dari laporan ini terlihat bahwa kita sudah berhasil mencapai banyak hal, tetapi masih ada ruang untuk melakukan perbaikan. Mari kita bersama-sama merencanakan tindakan yang dapat kita ambil untuk membantu siswa-siswa dalam meraih prestasi yang lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup rapat hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi